Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man udhihat lana sabilal hidayah wa dhahat an basairina ghasyawatal ghawaya amma ba'du. Kembali puji syukur sama-sama dan kepada Allah yang mana oleh Allah yang menunjuk kesehatan dan kesempatan kaitannya membantu. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli, para sahabat, tabi'in ulama, mutaqaddimin wal mutaakhirin ya muqtabar. Teman-temanku memandung ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah dan insyaallah Allah meridai dengan duduk bertanya pada malam yang berbahagia. Tipu datang halaman 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'minu al-alimu alal mu'minina al-abid bisab'ina darajah. Artinya bermula kelebihan orang yang mukmin lagi alim dan orang yang abid itu 100 derajat. Ya. Orang yang abid itu 70 derajat. Ya, tipu mana alim, dia mukmin lagi alim, menguasai ilmu. Ada juga yang alim tapi dia abid. Ya. Mana abid? Ahli ibadah. Ahli ibadah tapi keterbatasan ilmu. Ya, dalam hal ini nanti ada ilmu syariat, ilmu fiqh, ada ilmu hakikat, ilmu tauhid, ada ilmu ma'rifah. Nah, adapun ilmu ma'rifahnya untuk terpelihara. Ya, terpelihara ibadahnya adapun dikatakan ilmu tasawuf. Nah, ini ada kalon. Perbedaan antara orang yang mukmin tapi alim dengan orang yang mukmin hanya abid. Abid mana abid mana? Ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Ya, tetapi dia tidak alim. Ya, nyopat perbedaan. Pakon dah kaji masalahnya supaya termotivasi tanya dalami ilmu lebih. Mudah-mudahan han jadi alim lepas kewajiban dalam menuntut ilmu. Ya, benar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal alim wal abid mi'atun darajat. Baina kulli darajataini hadaral jawahirid jawadil dhamir sab'ina sanah. Ya. Artinya antara orang yang alim dan orang yang abid itu 100 derajat. Antara tiap-tiap 2 derajat itu perjalananku yang sangat pentas sekira-kira 70 tahun. Ya, perbedaan orang yang alim dengan orang yang abid. Ya. Alim jelas orang yang alim itu orang ibadah. Enggak jelas. Untuk baik tu bayang danyo. Pakon ke perbedaan ku alim abid. Abid dia keterbatasan ilmu tapi dia rajin ibadah. Alim apakah dia tidak beribadah? Ya, kan? Alim pasti ibadah. Ya, alim pasti ibadah. Dan ibadahnya orang-orang alim juga dihitung. Ya, itu baik terbayang dah. Arti abid alim, arti alim hana abid. Baik terbayang mana? Ya, arti orang yang alim memang sudah duluan abid dia. Tapi ada juga kita di tingkatan abid saja, tapi tidak menguasai semua ilmu. Ya, keempat kan? Padit beda mana? 100 derajat. Dalam 2 derajatnya, jalan pintas. Saya makna jalan pintasnya jak secara lurus 70 tahun. Disitulah perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang abid. Ya, mana?
Di antara dua derajatnya. Nanti sertuh derajat, sertuh dah bagi dua 50 sama dengan lagi orang nyanyi. Nanti 50 dah kali 70. Ya, derajat antara orang yang alim ibadah dengan orang yang abid, dia ahli ibadah. Ya. Kaya? Keempat, mungkin nak berean, yang perbezaan ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'asallah al-ibadatal yaumal qiyamah. Summa yab'asal ulama, summa yaqulu ya ma'syaral ulama, inni lam udhi' ilmi fikum illa li'ilmi bikum wa lam udhi' ilmi fikum law adibukum izhabu faqad ghufirat lakum afartu lakum. Artinya membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat. Kemudian maka membangkitkan dia akan segala ulama. Maka berfirman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama, bahwasanya tiada aku taruh ilmuku pada kamu melainkan karena pengetahuanku. Ya, sesuai dengan dalam Al-Quran, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kita kecuali ilmu yang Allah berikan. Ya, berarti derajat para ulama dengan para orang yang abid. Yang abid ahli ibadah. Mah pakiban beda orang yang alim yang ada ilmu para ulama-ulama kita dengan orang yang memang tidak beribadah. Nah, ni dengan orang ibadah mendong beda, apalagi dengan orang yang hanya ibadah. Ya, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nak pertanyaan ada muncul masalahnya. Memang sengaja dapat tabah pasal tentang masalah fadilah ilmu. Ya, fadilah ilmu yang diangkat oleh Allah dengan orang yang hanya ibadah. Ya, dia rajin ibadah. Ya. Ya, mungkin nak pertanyaan. Abidnya ahli ibadah. Berarti ikut ahli ibadah kaji ke ibadah. Kan? Dia hanya menguasai ilmu syariah dengan ilmu tauhid. Tapi dia tidak tahu dan tidak tahu persis tentang ilmu makrifah. Adapun ilmu tasawuf. Dia raya fadilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawufnya untuk menjaga ibadah kita. Berarti sama dengan urang na ilmu dua perkara puno. Nyo abid mentaikun. Abid. Ahli ibadah. Je kasah ibadah. Tapi derajatnya dibicarakan di sini tentang derajat ibadah. Ya. Kon masalah ponis, masalah sah harfu hanasah. Derajat ibadah antara orang yang alim dengan orang yang abid. Arti alim ini karena abid. Tapi abid kalau alim. Ya ini. Kalau ibadah kasah huruf abid. Kasah ibadah. Tapi nilai ibadah di sisi Allahnya jauh. Lebih tinggi, lebih mahal nilai ibadah orang yang berilmu. Ya, benar. Keempat muka, nyokon abid hansah ibadah. Menyong galom sah ibadah, hati hanya gekelang abid. Ya, hati abid nyokon ahli ibadah. Menyong galom sah ibadah, hanya geken ahli ibadah. Ya, galom geken. Ya, benar. Apa? Nyo makna derajatnya dengku
fadilah ibadah orang yang alimnya lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Kerana dalam ihsannya Allah tu ke. Kita sembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Walaupun kita tidak melihat Allah. Fa innahu yaraka. Maka sungguhnya Allah itu melihat akan engkau. Maknanya kita ya. Mufhum je, ketika orang yang alim menurut derajatnya diangkat oleh Allah, lebih dekat kepada Allah. Ibadah lebih khusyuk, ibadah lebih nyaman, nilai ibadah lebih tinggi. Nya maknanya, yang derajat. Kabar tu? Ya, arti takarrub ilallahnya menghampiri dia ketimbang orang yang abid. Nampak ke? Abid. Ha. Berarti tingkatan alim lebih dari abid. Abid. Ya abid. Manusia yang iman tidak taat, beriman tidak taat. Nyo abidnya orang sudah berilmu, tapi ilmunya terbatas. Hai mana kalau untuk buat makrifah Allah, ya. Olehnya diji tingkatan ibadah haji lebih banyak ibadah si alim, enggak ibadah kasar. Ibaratnya pula orang yang beriman yang asi, yang tidak beribadah. Ya, muiman tapi lumayan olehnya hansah ibadah. Cilai golongan. Ya. Asi, abid, alim. Ya. Dong asi orang yang selalu meninggalkan solat. Ya. Yang tabi-tabi tinggal sembahyang. Ya. Nampak ya? Guna berian. Nah, Yohana terlanjut. Waqila ya Rasulullah ay a'malu afdalu faqala al-alim billah azza wa jalla. Faqila ay a'malu tazidu faqala al-alim billah. Faqila nas'alu anil amali wa tajibu anil alim. Faqala inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa an kasirul amal la yanfa'u ma'al jahil billah. Artinya sembah sahabat bagi Rasulullah dengan katanya, ya Rasulullah, ya, apa segala amal yang terlebih afdal? Maka sabda Rasulullah yaitu mengetahui akan Allah Taala. Ya. Pu ilmu yang paling afdal, ngoyo. Ilmu getanya kenal akan Allah. Nyokunyo ilmu dasar dia. Maka gekun awaludin ma'rifatullah. Pu mana je? Awal-awal agama mengenal Allah. Kiban cara kita kenal Allah dengan kita mengenal sifatnya yang 20. Ya, adapun dijumlahkan ke semuanya jadi 50. Akaid 50. Nyokunyo tuntut ilmunya ilai hafainya. Ya, yang pertanyaan sahabat. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Maka sembahnya apa segala amal yang terlebih pahalanya? Maka sabdanya yaitu mengetahui akan Allah. Ya. Doh ibadah yang lebih afdal Gitu'ud Rasulullah, sabda Rasulullah mengenal Allah. Olehnya pu pahala yang lebih le dan pubut juga pubut tuntut ilmu mengenal Allah. Ya. Nyo yang lebih le pu pahala. Pahala yang lebih le segala ibadah, pahala kita menuntut ilmu untuk mengenal Allah. Olehnya pula ibadah yang terlebih afdal juga ibadah menuntut ilmu mengenal akan Allah. Ya mana? Berarti munyo lagi nya tip tanya tajak majlis ilmu guna takasat guna tanit berarti.
Nyo kamu yang mulang gaji, ya duk siat, ya bersiat untuk lebih dekat mengenal Allah. Supaya dihitung ibadah yang lebih bermakna. Ya, yang lebih afdal. Ya. Maka sembahnya hamba bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sedikit amal serta mengenal akan Allah Taala terlebih afdal, terlebih manfaat, dan bahawa banyak amal serta jahil kepada Allah Taala itu tiada memberi manfaat. Ya, kadang-kadang orang yang alim dengan orang yang abid yang beda loh. Sedikit ibadah orang yang alim lebih berharga dengan ibadah yang banyak tapi dia tidak alim. Ya, hai ahli ibadah, nak ahli ibadah kau tobe-tobe ya. Leh tumayang isya, tumayang sunat, untuk tumayang witir, untuk tumayang tahajud, tumayang sunat fajar, mandung duha, mandung tumayang. Ya. Banyak sekali ibadahnya. Dia imbangi dengan, dia selangi dengan baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Mungkin orang yang alim ini sedikit. Ya, tapi nilainya lebih tinggi ibadah orang yang alim sedikit ketimbang orang yang jahil tapi ibadahnya banyak namun tidak ada manfaat. Ya. Kapan? Ya, ayo penggunaan ilmu untuk meningkatkan kadar ibadahnya. Memang orang kalon ibadahnya hanya beda. Kak, semayang tidur ulama, tidur dengku, tidur tanya yang biasa lagi tanya. Kiban ibadah semayang tetap rukun solat 13. Kau mana? Rukun semayang 13. Sama. Rukun sama, sujud sama. Tapi nyo karena nilai dekatnya dengan Allah lebih, yang kena pahala je lebih. Nampak? Kadang-kadang orang kalon bagah ulama tu mayang tanya tu mayang. Kadang-kadang Allahu akbar cok je mana. Kaman kan tanya habis dah kun. Habis dah baca apa yang tulis. Ya. Kan? Jadi kalau ada ulama-ulama kadang cukup bagah, berdoa bagah, baca dah berdoa. Tapi Allah menerima, mengangkat doanya. Jadi kalau ada contoh abu-abu berdoa, ana payang. Ya dengar pujak tamadiyah kan? Baca nak doa penting, doa wajib dalam tamadiyah ana ikut. Bi rahmatika walhamdulillahil alamin. Dan tu pakon pada haji. Karena para ulama-ulama kita, abu-abu kita itu memang sudah dekat dengan Allah. Sedikit permintaan, kalau bahasa tanya baca je dah berapa. Terima ni. Mah tanya yang mentong JO, payah terpegot leh. Ya, lagi contoh tanya pegang proposal, payah pegang panjang lah. Mukaddimah, selawat, salam, puji syukur mandumnya. Latar belakang mandum. Nah, mulimong ni lauk baru dengan ini. Baru dengan ini. Yang kalau nak terima. Kaya kan? Tapi menyuruh yang kagot untuk dia nak payah leh pegaknya. Dia pegak you, tolong dia. Selesai. Yang kenya contoh dengan manusia ini, kelakanya bagaimana kedekatan kita dengan seseorang, hotel telakai buku yang bagak, begitulah contoh kedekatan kita dengan Allah. Tempat monyohan hek dapat permohonan dia gede lantung. Oi baca habis baca. Tanda tangan tu mana? Hana makna. Ya, tapi ketika orang yang memang dekat dengan orang tersebut cepat. Ya, nyaw ke nyaw sidra ulama yang muhasabah diri, yang mengenal akan Allah dengan sebenarnya, apa saja yang diminta cepat Allah kabulkan. Ya, benar. Kanggu kan? Benar. Nah, perayaan lo? Ibu-ibu orang nak perayaan?
Olehnya dan hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran, bahwasanya ilmu tarikat dan suluk dan dinamakan ilmu tasawuf yaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqh dan ilmu kalam, yaitu ilmu usuluddin. Tahu ilmu usuluddin? Ya okey. Pakon apa halnya? Na ilmu fiqh, ilmu syariat, cara tata cara sembahyang, na ilmu tauhid, kita hanya mengenal akan Allah, kita tahu siapa yang kita sembah, tapi tidak ada ilmu tasawuf pada kita. Pakon anak pungai ke ilmu tasawuf untuk menjaga ibadah. Ya, karena kebun, karena tanaman tapi tidak ada pagarnya, itulah tasawuf. Ya. Dan terlebih tinggi dan mulia daripada ilmu itu yaitu ilmu ma'rifah billah yang dinamakan ilmu hakikat. Nah, nak tingkatan tengok kalau benar ya. Jangan pegang ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah, alian ilmu hakikat. Ya, nak tingkatan tengok. Mudah-mudahan tanya tok tingkatannya tengok. Mungkin nak pertanyaan, hanya mencih masalahnya, ku mentau masalah yang menyangkut dengan katanya, silakan. Adapun ilmu tarikat dan suluk itu iaitu jalan kepada mengetahui ilmu hakikat. Ya, arti ilmu suluk ataupun ilmu syariat pun untuk jalan kita menuju kepada ilmu hakikat. Yang baru jalan ni. Ya, dia dah tumayang, dah turi Allah, yang baru jalan untuk menuju kita kepada ilmu hakikat, yakni mengetahui Allah dengan sebenarnya. Tahu? Maka panjang masalah ilmu. Habis-habis. Item tip. Ya, bagi kita nyaw-nyaw item tip ilmu. Ya, baik tak anggap kita nyaw suatu saat nanti akan cukup ilmu kita, tidak. Ya, cukup. Ya. Jalan kepada mengetahui ilmu hakikat itu iaitulah dinamakan ilmu nafiq, iaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dan dinamakan pula ilmu tasawuf dan ilmu batin seperti yang lagi akan disebutkan ilmu yang memberi manfaat itu insya-Allah di dalam kitab ini. Ini akan dijelaskan secara rinci apa yang sebenarnya yang dikatakan ilmu tasawuf. Mungkin masalah semayang, teman-temannya ada masalah. Ya. Jadi di sini kalau dikatakan orang berilmu itu harus tiga ilmu tarikat, berarti mewajibkan selalu bertarikat. Gimana? Bertarikat. Tarikat apa? Bukan bertarikat, ilmu tarikat. Ya, beda bertarikat dengan ilmu tarikat. Ya, tarikatnya tarikat Ahmadiyah, tarikat Yatin, konya nyo ilmu tarikat. Tarikat asal kata kontaraka, jalan, jalan menuju kita mengenal akan Allah. Ya, ini bukan bermakna bertarikat kita. Ya? Bukan bermakna bertarikat, tapi kita harus menuju kepada ilmu tarikat. Ya, ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Arti kita harus mengkaji apa-apa yang membatalkan pahala ibadah kita. Itu maknanya tasawuf. Ya. Dan kata Al-Arif Billah Sayyidi Abdullah Ibnu Ulwi Al-Haddad dalam kitabnya yang bernama Kitab Ulumiyah dan Usul Hikmiyah.
Ya, nyo dah baca bentuk RTG panjang dah. RTG. Kemudian dari itu bahwa engkau apabila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh a'imah, oleh imam daripada agama, yakni ulama ahli sufi, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama dalam akhirat. Niscaya tiada engkau lihat akan suatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu. Ya, itu tingkat takalon, tulisan para alim ulama yang mengarang kitab, kita melihat saja karangan. Ya, yang luar biasa gejuk fadilah oleh Allah. Dalam tamalkan kita membaca kitab. Ya, kita baca menurut. Ya, yang kiban dah gejuk hikmah oleh Allah SWT. Kenapa kon? Karangan para ulama ini kita baca saja menjadi ilmu dan ada pahala. Mana pada ada baca Quran, ada baca buku, enggak ada baca kitab. Ya. Kah, dah long, lihat. Ya. Gimana? Ilmu teknologi. Nah, ilmu teknologi, ilmu kelautan, penerbangan dan sebagainya, yang fardu cik tertuntut, tapi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, hana farduin. Contoh rung jut ba kapal laut, nyo hana ba kapal laut. Nyo hana rung jut ilmu penerbangan, cara ba kapal terbang. Kiban dajak dalam suci je no. Ya, olehnya perikanan, kesehatan dan sebagainya. Itu fardu. Tapi fardu kifayah. Ya, majik dotong tu kau dah tunti. Tapi kalau ilmu agamanya, nyo farduin. Siapa yang menuntut, siapa yang mau belajar, kita lepas dengan Allah. Siapa yang meninggalkan menuntut, berarti dia berdosa. Ya. Ilmu kelautan, bagaimana ilmu teknologi, pegot pesawat. Yang hanai pegot yang tertuntut ya. Tapi hana mandum wajibnya. Hana mandum wajib. Namun tidak oleh mempunyai yang jik ke doktor, kaji. Masalah peternakan, benar je. Hana tarahkan kiban tajuk hanjik ngui peternakan ni. Lagi dalam umpama. Kan? Ini dah cok untung yang penting-penting, yang lebih-lebih mufhum tanya tentang masalah ilmu. Olehnya talabul ilmi takfulullahu ta'ala biridkihi. Ya, ini penting hadis. Pokoknya yakni bermula orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui Allah Ta'ala dengan rezekinya. Kan? Tanya tatim dalami ilmu agama, tatim minta ilmu, anak-anak tanya yang jak minta ilmu ya. Allah Ta'ala mengakui akan rezeki. Arti kemewahan juga diberikan oleh Allah kepada orang yang mau mendalami dan belajar tentang ilmu agama. Ya, nyo saukernya Rasulullah. Tapi yakin dengan ilmu. Ya, insya-Allah rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kibah hadis benar talabul ilmi takfulullahu taala birizqihi. Yakni bermula orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui Allah Taala dengan rezekinya. Ya. Ana pun ragu dia. Ya, ana pun ragu. Olehnya kongkana ilmu tak ibadah, dalam ibadahnya Allah Taala juga mengakui rezeki.
Tapi dalam tamita rezeki nya hana ibadah, arti rezeki itu tidak berkah. Hana berkah. Ya, benar.